Hai hai hai. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Emma. Sebuah tempat untuk para pemula yang mau belajar masak, menu-menu yang simple, praktis, dan gampang dibuat. Gak pakai lama, gak pakai ribet, karena di Dapur Emma semua pasti bisa masak. Di video sebelumnya, kita sudah pernah sama-sama membuat beef teriyaki ala Hokben. Nah, di video kali ini kita mau bikin satu menu yang gak kalah gurih dan lezat dari Hokben, yaitu beef yakiniku. Emang beda ya? Oh, jelas beda kakak. Kalau beef teriyaki itu punya cita rasa dominan manis, sedangkan beef yakiniku punya cita rasa yang lebih asin dan gurih. Resep ini bisa jadi pilihan variasi menu buat kamu yang gak terlalu suka manis. Selamat menonton ya. Kalian bisa catat bahannya di kolom deskripsi atau screenshot di layar ini supaya lebih mudah. Cara membuatnya gampang banget, hampir mirip dengan resep beef teriyaki ala Hokben di video sebelumnya. Pertama, iris tipis-tipis sebanyak 250 gram daging sapi secara memanjang dengan melawan garis seratnya, supaya mudah empuk dan ketika matang rasanya nggak alot. Kalau teman-teman punya, kalian juga bisa menggunakan beef belly siap pakai supaya lebih praktis dan nggak repot lagi motong-motong. Biasanya beef belly ini tersedia di supermarket atau toko daging. Tapi kalau suka sama proses memotong-motong, kamu bisa menggunakan daging sapi utuh dan mengatur tebal tipisnya sesuai selera masing-masing. Supaya lebih mudah empuk dan rasanya lebih lembut dan gurih, kamu bisa pilih sirloin atau daging sapi bagian sengkel yang berlemak. Sebelum dipotong, pastikan dagingnya dicuci bersih dulu ya. Karena kalau sudah dipotong tipis lalu dicuci, kadang nantinya banyak bagian daging yang terbuang bersama aliran air. Selanjutnya, potong-potong bawang bombay sesuai selera. Mau bentuk dadu, segitiga atau memanjang begini, terserah teman-teman ya. Di sini saya pakai 1 buah bawang bombay. Kemudian, potong-potong paprika hijau dengan irisan memanjang seperti ini. Untuk 250 gram daging sapi, saya menggunakan 1 buah paprika dengan ukuran kecil yang beratnya 150 gram. Kalau suka pedas, teman-teman bisa mengganti paprika dengan cabai yang rasanya lebih pedas. Langkah selanjutnya, parut 2 ruas jahe atau sepanjang 3 cm di atas daging yang sudah dipotong, bersama dengan 3 butir bawang putih. Dua bahan ini penting untuk mengurangi bau amis dari daging dan menambah aroma gurih. Karena fungsinya pada masakan yang berguna untuk memperkaya cita rasa, bawang putih dapat dikategorikan sebagai penyedap alami pada masakan. Selanjutnya, pastikan bumbu lain seperti kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen sudah disiapkan juga ya. Teman-teman bisa membumbui menu beef yakiniku ini dengan 2 cara. Pertama, daging dimarinasi dengan mencampur semua bumbu sebelum dimasak seperti resep beef teriyaki di video sebelumnya. Atau teman-teman juga bisa langsung membumbui daging sambil memasak di atas api. Langkah memasaknya masih sama. Pertama, tuang 2-3 sendok makan minyak goreng ke dalam wajan. Kali ini saya pakai tanpa mentega supaya nanti hasil gurihnya nggak berlebihan. Kemudian, tumis parutan bawang putih dan jahe hingga harum sebentar saja. Lalu masukkan irisan daging sapi ke dalam tumisan bawang tadi dan masak sebentar sampai daging berubah warna. Setelah daging berubah warna seperti ini, masukkan setengah irisan bawang bombay dan tumis hingga bawang sedikit layu. Kemudian, masukkan garam, gula, dan merica bubuk. Kemudian, tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis,
1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan minyak wijen. Lalu aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Karena kali ini saya mau buat resep yakiniku dengan kuah, maka tambahkan air matang dan aduk kembali sampai merata. Setelah ini, biarkan sampai air mendidih dengan api sedang cenderung kecil, sambil sesekali diaduk supaya bumbu menyerap secara merata ke dalam daging. Masak lagi sampai kuah mengental dan menyusut. Kemudian, masukkan sisa irisan bawang bombay dan paprika lalu aduk rata. Masak sampai bawang dan paprika sedikit layu sambil terus diaduk. Untuk teman-teman yang gak terlalu suka sama aroma paprika, bisa memasak sedikit lebih lama sampai paprikanya layu untuk mengurangi aroma langu. Tapi, buat teman-teman yang justru suka sama aroma khas paprika, masaknya cukup sebentar saja, yang penting bumbunya tercampur. Koreksi rasa dan sesuaikan dengan selera masing-masing. Buat saya, takaran resep ini sudah pas. Setelah ini, matikan api dan tuang beef yakiniku ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Aroma beef yakiniku dengan cita rasa asin dan gurih berpadu sama wangi paprika benar-benar menggugah selera. Cara masak seperti ini lebih simpel dan praktis, menghemat waktu, hemat tenaga, hemat bumbu, dan hemat bahan. Untuk topping, teman-teman bisa menambahkan taburan biji wijen yang sudah disangrai supaya terasa lebih segar dan renyah. Ini enak banget loh kalau disajikan dalam keadaan masih panas. Dimakan sama nasi Jepang dan salad Hokben apalagi. Resepnya ada di video dapur Emma sebelumnya ya. Gimana? Gampang kan bikinnya? Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat kamu untuk tetap masak buat keluarga tersayang. Jangan takut masakan kamu nggak enak, namanya juga belajar, karena makanan adalah simbol dari cinta ketika kata-kata tak cukup mengungkapkan. Sampai ketemu lagi di video masak dapur Emma selanjutnya, karena di dapur Emma semua pasti bisa masak. Hatur nuhun.